tidak berpuasa tapi ikut berbuka. Bahkan mohon maaf, kita butuh orang yang tidak berpuasa. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget puasanya. Gimana? Alhamdulillah. Nah, tapi tunggu dulu. Kalau puasa berarti kita harus menyiapkan sajian buka puasa juga kan? Iya. Udah disiapin? Belum. Oh, masa sih? Kalau udah deket nih buka puasanya. Ada yang mau nanya nggak? Wilda Ustadz mau nanya dong. Oh, Wilda, silakan. Ustadz jawab dong. Silakan. Oh, bagus sekali pertanyaannya ya. Belum, Ustaz. Belum, silakan. Oke, jadi gini Ustadz, kemarin tuh Wilda buka bersama sama teman-teman. Terus ada salah satu teman Wilda tuh dia nggak puasa tapi dia ikut buka bersama gitu. Nah itu gimana tuh Ustadz? Gini, menyikapi bukber, sajian buka puasa tapi ada yang tidak berpuasa tapi ikut berbuka, ikut makan. Maka dalam hal ini niatkan jadi sedekah. Sedekah, niatkan jadi penyemangat. Kebayang nggak? Mohon maaf ya, mohon maaf. Ketika ada orang makan tidak ada nafsu makannya. Tapi ketika ada orang ikut menyertainya untuk makan, bisa jadi itu penyemangat buat dia untuk makan. Jadi ini bahagian. Bahkan mohon maaf, kita butuh orang yang tidak berpuasa. Butuh. Ketika menyajikan makanan. Gimana? Enak gak? Untuk nyicipin. Untuk mencicipin itu perlu. Itu perlu. Jadi jangan berburuk sangka atas apa yang kita lihat. Makanya ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Baik sangka. Dosa yang terbesar adalah bukan putus asa. Nah, jadi berbaik sangkalah atas apapun yang kau hadapi. Melihat ada orang tidak puasa, ikut juga. Tidak, tetap sajikan saja supaya sampai niatnya. Orang yang berniatkan untuk bersedekah. Bukankah bukber itu adalah bagian dari penyajian makanan untuk bersedekah? Ingat ya. Sedekah yang paling cepat sampai pahalanya adalah sedekah memberi makan. Mau dirindukan surga? Ada 4. Talil Quran wa abisil lisan wa mut'imil jihan wa shaimi fi sahri Ramadan. Jadi 4 golongan inilah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang rajin baca Quran, yang menjaga lidahnya, ya, yang rajin baca Quran, dan satu lagi tuh memberi makan orang yang lapar. Mungkin dia tidak berpuasa, bisa jadi dia lapar. Jadi mungkin dia tidak menjalankan ibadah puasa, tapi ikut menyertai orang yang berpuasa, merasakan kepedihan. Mohon maaf ya, di antara sekian banyak hikmah daripada berpuasa itu supaya ikut merasakan penderitaan orang miskin, orang lapar. Ada juga orang tidak puasa tapi ikut makan. Kenapa? Ikut mencicipin, ikut merasakan enaknya makanan. Atau mungkin bisa jadi dia nggak pernah makan makanan itu. Baru ditemukan, baru dirasakan, wah enak banget. Apalagi mohon maaf ya, di bulan Ramadan ini makanan-makanan yang tidak pernah muncul semua. Dan saya rasa banyak orang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Karena datangnya banyak makanan yang melimpah dengan berbagai aneka ragamnya. Sehingga orang juga ikut senang meskipun dia tidak berpuasa. Dan jangan berburuk sangka sama orang yang tidak berpuasa. Bisa jadi dia sakit. Bisa jadi mohon maaf karena dia memang tidak boleh berpuasa. Karena mungkin maaf ya halangan. Atau mungkin dia musafir yang berat rasanya untuk berpuasa. Jadi tetaplah berbaik sangka atas orang yang ikut makan bersama kita meskipun dia tidak berpuasa. Dan bisa jadi itu adalah kebaikan buat orang semua yang hadir sehingga jadi semangat. Bahkan mohon maaf ya, anak yang tidak berpuasa tidak apa-apa diikut sertakan sahur. Meskipun dia tidak berpuasa.
Ikut sertakan dia buka puasa. Karena makanan berberkah itu. Makanan sahur itu. Jadi minimal anak yang tidak berpuasa diikut sertakan sahur. Supaya dia makan makanan berberkah. Minimal orang yang tidak berpuasa ikut berbuka puasa. Meskipun dia tidak berpuasa ikut makan. Tapi untuk apa? Untuk jadi penyemangat. Semangat dalam atau mendapatkan kesenangan. Mendapatkan kebaikan dari atas apa yang kita sajikan. Pilih mana? Dimakan makanan orang yang tidak berpuasa. Atau makanan itu tinggal sampai basi. Mubazir. Lebih baik diberi makan. Dimakan. Dan ingat, makanan yang dimakan itu, orang yang bersedekah itu, pahalanya sampai 40 hari. Oh ya. Kenapa? Makanan yang masuk dalam tubuh itu berupa jadi daging, tulang. Sehingga selama dia berpotensi penyebab orang itu jadi semangat atau kuat menegakkan tulang belakang. Selama itu orang yang memberi makan itu dapat pahala. Wow, makanya memberi makan orang berpuasa itu, memberi makan orang lapar itu, memberikan sajian makanan kepada orang itu bernilai pahala. Jadi jangan pernah hitung-hitungan. Meskipun yang makan sajian buka puasa kita ternyata dia tidak puasa. Jangan, biar aja. Semoga dia dapat pahala juga. Tapi Ustadz, si teman Wilda ini tuh dia udah balik, terus juga mampu untuk melaksanakan puasa gitu. Jadi nggak ada unsur darurat dan lain sebagainya. Tapi dia tetap nggak puasa. Gimana tuh Ustadz? Tidak ada masalah. Persoalan dia urusannya dia dengan Allah. Urusan kita ia bersedekah. Urusan kita adalah melayani orang yang berpuasa. Meskipun kayaknya dia memang tidak mau puasa itu, tidak apa-apa. Udah sampai kok, ya. Urusan dia nanti kepada Allah. Itu aja. Dan niat dia bagaimanapun dia nanti dia mempertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan atas perbuatan itu. Berarti dosanya ditanggung dia kan? Iya. Sepanjang bukan kita ia menyebabkan orang batal puasanya. Atau menjadi penggoda atau menjadi pengganggu. Dan mohon maaf ya. Makannya orang di depan orang berpuasa menyebabkan orang berpuasa itu gugur dosa-dosanya. Jadi jangan pernah marah. Wih, saya lagi puasa nih. Ngapain makan di depan saya? Jangan. Biar aja. Bisa jadi engkau dapat digugurkan dosa-dosamu disebabkan makannya orang yang tidak berpuasa itu. Oke? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Apapun yang dia keluarkan Allah akan ganti mendapatkan ganjaran pahala. Ya Allah, terimalah ibadah kami, anugerahkanlah kami kemuliaan lewat ibadah-ibadah kami. Ya Allah, atas orang-orang yang bersedekah, berikanlah pahala atas sedekahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Jumpa lagi dengan saya Chef Puto di Kreasi Resep CDA. Kita blender dulu ebi, cabai merah hijau, cabai rawit hijau. Masukkan ke air yang sudah mendidih. Gula merah, kuah asem, saus sambal, penyedap, kaldu bubuk. Sekarang kita goreng CDA otak-otak ala Singapura dan potong sesuai selera. Siram kuah cuko. Ini dia sudah jadi menunya CDA otak-otak ala Singapura dengan kuah cuko. Temukan resep menarik CDA yang lain di sosial media kami. CDA, ikan olahan bermutu.